Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pembelajaran kimia kita masuk ke bab struktur atom dan sistem periodik. Adapun materi yang akan kita pelajari pada bab struktur atom dan sistem periodik, yang pertama yaitu tentang perkembangan teori atom, berikutnya struktur atom, komposisi atom dan ion, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang struktur atom dan komposisi atom dan ion. Nah, menurut John Dalton, apa sih atom itu? Jadi unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Ya, bisa dikatakan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Ya, yang sifatnya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, jadi walaupun dia bagian paling kecil dari suatu unsur, tapi dalam atom sendiri ini ada bagian-bagiannya, ya. Bagian yang pertama yaitu inti atom, yang kedua adalah kulit atom. Nah, inti atom itu adalah yang di tengah, ya, yang di tengah ini. Nah, inti atom, di dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron. Kemudian kulit atom adalah orbital, ya, yang melintasi atau ini ya, yang mengelilingi ini inti atom. Jadi lapisan pertama ini disebut dengan kulit pertama yaitu kulit K, lapisan kedua kulit L, lapisan ketiga adalah kulit M, ya, dan seterusnya sampai ada 7 kulit. Di dalam inti atom ini terdapat proton dan neutron, ya. Karenanya inti atom ini bermuatan positif. Kenapa? Karena proton bermuatan positif. Sementara di kulit atom ini terdapat elektron. Nah, elektron bermuatan negatif, sehingga kulit atom bermuatan negatif. Nah, ini yang tadi dijelaskan, partikel penyusun atom ada elektron, kemudian proton dan neutron. Elektron bermuatan negatif, proton positif, neutron tidak bermuatan atau netral. Ya, penemunya elektron itu J.J. Thomson, proton oleh Goldstein, kemudian neutronnya oleh James Chadwick. Ya, masanya bisa kalian lihat sendiri, ya. Berikutnya kita masuk ke notasi atom atau cara penulisan atom atau unsur. Nah, notasi atom digambarkan seperti ini. Ini ada X, kemudian atasnya A, bawahnya Z. X ini adalah lambang unsur. Misalnya saya punya unsurnya natrium, maka X-nya nanti kita ganti dengan Na, natrium. A-nya yang di atas adalah massa atom. Z yang di bawah adalah nomor atom. Nah, A sama Z ini adalah suatu angka sebenarnya. Kita lihat contoh dari notasi atom, ya. Nah, untuk yang nomor atom tadi yang posisinya di bawah, dia tidak bermuatan listrik atau netral, jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif, ya. Artinya nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Atau ketika atom itu netral, maka nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Tetapi ketika atom itu bermuatan, protonnya tidak sama dengan elektron. Bisa lebih besar atau bisa lebih kurang dari proton untuk jumlah elektronnya. Kemudian untuk massa atom yang posisinya di atas, massa atom itu adalah menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi kalau tadi nomor atom yang di bawah itu proton, nah yang di atas itu adalah proton ditambah neutron. Nah, ini contoh dari penulisan notasi atom. Nah, ini yang pertama, tadi X-nya diganti dengan Na, ya, karena ini lambang untuk unsur natrium. Kemudian yang di bawahnya 11, atasnya 23. Yang 11 ini menunjukkan nomor atom atau jumlah proton. Yang 23 ini menunjukkan massa atom, yaitu jumlah proton ditambah neutron. Jadi kalau dari notasi ini, protonnya itu kan 11.
Kemudian masanya 23. Massa itu adalah proton ditambah neutron. Berarti untuk mencari jumlah neutron adalah selisihnya, ya, atas dikurang bawah. Jadi berapa jumlah neutronnya? Ya, jumlah neutronnya adalah 23. Ini kan proton ditambah neutron. Kalau protonnya sudah 11, maka sisanya adalah neutron. Jadi neutronnya adalah 12. Dari mana 12? Dari 23 dikurang 11. Ya, jumlahnya 12. Nah, kemudian ini notasi atom yang kedua adalah untuk atom fluorin, lambangnya F besar, bawahnya 9, atasnya 19. Ya, yang di bawah ini lebih kecil dibandingkan yang di atas. Kemudian Al itu mewakili unsur aluminium, nomor atomnya 13, massa atomnya 27. Nah, ini ada perbedaan antara cara menuliskan notasi atom dengan yang ditulis di tabel periodik. Ya, mungkin kalian bisa melihat langsung di tabel periodik kalian untuk atom natrium. Ya, jadi atom natrium penulisannya di bawah harus 11, di atas harus 23. Jadi kalau ada angka 11, ini kan posisinya di kiri ya, beberapa tabel periodik di pojok kiri. Nah, tapi ketika menuliskan notasi atom, itu harus kita ganti ke bawah. 11-nya disimpan di bawah. Kemudian 23 itu dari pembulatan 22,9898. Kita bulatkan jadi 23. Ya. Nah, jadi cara menuliskannya seperti itu. Kalian harus lihat tabel periodik kalian ya, sehingga bisa membuat notasi atom. Posisi yang di bawah ditulis berapa, yang di atas harus berapa. Nah, contoh berikutnya misalnya kalau kalian lihat unsur B, boron, ya, dia ada di golongan 3A paling atas. B, kalau kita tulis notasi atomnya, berarti yang di bawah itu angkanya 5, yang di atas massa atomnya di sini ada 10,811. Berarti kita bulatkan menjadi 11. Jadi bawahnya 5, atasnya 11. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah. Yang pertama, ada yang disebut dengan isotop, berikutnya isobar, yang ketiga adalah isoton. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa melihat huruf terakhir dari masing-masing kata. Ya, dari masing-masing istilah. Misalnya, isotop, huruf terakhirnya P. Berarti, apanya yang sama? Ya, yang sama adalah jumlah protonnya. Ya, isotop adalah unsur-unsur yang jumlah protonnya sama. Ya, nah, jadi ini contohnya untuk jumlah proton itu kan tadi posisinya yang di bawah ya. Jadi isotop itu nih yang bawahnya sama, hidrogen 1, 1, nah dengan hidrogen 2, 1. Jadi ini bawahnya sama, kedua unsur ini kita sebut sebagai isotop. Kemudian isobar adalah unsur yang masanya sama tapi nomor atomnya berbeda. Jadi yang sama adalah atasnya. Nah, ini atasnya 40 ya. Kalium 40, argon 40. Bawahnya beda ya, nomor atomnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah isoton, huruf terakhirnya N. Nah, N ini mewakili neutron. Jadi isoton adalah unsur-unsur dengan jumlah neutron sama. Ingat, mencari jumlah neutron tadi adalah selisih ya, atas dikurang bawah. Yang pertama Mg, atasnya 24, bawahnya 12. Jadi kalau dikurang 24 dikurang 12 jumlahnya 12. Kemudian natrium, atasnya 23, bawahnya 11. Jadi 23 dikurang 11, jumlahnya 12. Ya. Karena jumlah neutronnya sama, maka dua unsur ini kita sebut sebagai isoton. Nah, kemudian unsurnya boleh nggak lebih dari 2? Boleh. Ya. Jadi kalau neutronnya ternyata sama, ada 3 unsur yang neutronnya sama, maka 3 unsur itu kita sebut sebagai isoton. Ya, berikutnya juga boleh ya untuk isotop dan isobar, itu jumlah unsurnya bisa saja lebih dari 2. Nah, ini bedanya antara atom dengan ion. Jadi kalau atom, itu unsur yang tidak bermuatan, atau atom netral tidak bermuatan. Nah, sementara ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Bisa muatannya positif, bisa juga muatannya negatif. Jadi nanti jangan kaget ya ketika misalnya ada unsur-unsur yang bermuatan. Misalnya ini Na plus 1, magnesium 2 plus, Fe 3 plus. Ya, sementara yang negatif adalah yang menerima elektron, kelebihan. Kalau menerima elektron berarti nanti dia berlebihan elektronnya. Elektron muatannya negatif, sehingga untuk ion negatif dia akan bermuatan negatif. Cl min, kalau min saja berarti ini min 1, plus saja artinya ini plus 1. Ya, oksigen 2 min, Br, bromida,
Ini adalah min 1. Nah, kita kasih contoh ya untuk penentuan massa atom, nomor atom, jumlah proton, elektron, dan neutron. Ini notasinya ada Na 1123, massa atom ingat yang di mana? Yang di atas. Jadi massa atomnya 23, nomor atom yang di bawah, ya nomor atomnya ini harusnya 11 ya, bukan 12. Ini mohon maaf salah ketik ya. Sorry ya, ini nomor atomnya harusnya 11 yang di bawah. Jumlah protonnya juga 11 yang di bawah. Kemudian untuk elektronnya adalah 11 juga. Oke, baik kita lanjut ya. Ini tadi ada salah ketik. Oke, jadi saya ulang ya. Untuk ya, ini ya. Untuk massa atom yang di atas 23, yang nomor atom yang di bawah ini 11, kemudian protonnya yang di bawah 11, elektronnya karena dia atomnya netral atau tidak bermuatan, jadi protonnya sama dengan elektron, jumlahnya 11, kemudian neutron itu selisih ya, atas kurang bawah, 23 dikurang 11, jumlahnya adalah 12. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah untuk atom yang bermuatan atau ion positif, kita sebut sebagai istilahnya dengan kation. Nah, ini sama ya, massa atom yang di atas 27, nomor atom yang di bawah 13, jumlah proton tadi yang di bawah ya 13, kemudian elektronnya, nah ini berbeda. Kenapa? Karena dia bermuatan. Asalnya elektronnya itu kan 13 yang di bawah. Karena dia 3 plus ini kan artinya dia melepas. Ya, ion positif artinya dia melepas elektron, sehingga elektronnya menjadi berkurang. Asalnya 13 dikurang 3, sehingga yang tersisa adalah 10. Ya, atau kebalikannya, kalau dia plus berarti dikurang, tapi kalau dia negatif muatannya berarti elektronnya bertambah. Ya, sementara neutron ini tidak dipengaruhi oleh muatan. Jadi neutron itu tetap atas dikurang bawah, 27 dikurang 13 ya. Jadi jumlah neutronnya adalah 14. Oke, berikutnya untuk F min ya, F negatif 1. Massa atomnya yang di atas 19, nomor atom yang di bawah 9, protonnya tetap 9, yang berubah ketika ada muatan min adalah elektronnya. Ya, elektronnya asalnya 9, min 1, berarti dia menerima 1, sehingga ditambah 1. Ingat, kalau min saja artinya dia min 1 atau negatif 1. Ya, sehingga elektronnya menjadi 10. Neutronnya ini sama, selisih atas dikurang bawah, 19 dikurang 9, sehingga jumlahnya 10. Baik, terima kasih. Demikian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.